Yang terbang itu Ya. manusia, Manusia, orang Panglima Dayak. tapi orang sana sih. Selamat malam, Sugeng Dalu, salam Rahayu, salam sejahtera, salam budaya Jawa. Ya, kali ini channel Hari Resam akan melanjutkan perbincangan dengan beliau ya. Jangan bosan-bosan memandang beliau karena wajahnya humoris ya, senyum terus ini beliau ini. Kita lanjutkan pengalaman spiritual beliau karena banyak sekali, mungkin kalau ditulis itu 1 bulan nggak habis kalau ditulis lewat tulisan. Kita akan mencoba lah merangkum sedikit-sedikit biar pengalaman ini bisa dijadikan pelajaran bagi masyarakat semuanya, yaitu dalam mengatasi masalah. Bisa dari cerita beliau kan mungkin ada dalam mengatasi masalah kan bisa ceritakan tadi itu ibaratnya ilmu kebal itu penghapusannya apa, itu kan kalau nanti masyarakat atau orang Jawa kan bisa, itu kan dari pengalaman beliau ini bisa dijadikan pelajaran. Kadang polisi aparat itu menemukan orang yang berilmu kebal. Ya, itu kan bisa. Ya, ini kita lanjut dengan apa saja Mbak, mungkin dan di luar pengalaman perjalanan spiritual ke Kalimantan. Ya, mungkin sampai situ ya Mbak. Itu tahun berapa Mbak kira-kira? Itu sebelum sampai berapi, sebelum sampai perang sama Madura itu ya Mbak? Ya, itu saya 2 tahun di sana sebelumnya. Sudah bekerja sana ya? Sudah di sana 2 tahun. Waktu berarti pas pulangnya saya seminggu di rumah itu perang itu ya. Mbak mungkin ada apa di Kalimantan itu nggak bisa kronologinya dari awal, bisa biar masyarakat nggak penasaran lah kok ujuk-ujuk ya, dari awal bisa ceritakan. Iya. Layu. Jadi gini ceritanya, itu saya punya kakak perempuan. Dia ke Kalimantan sama suaminya. Kerja ya sana ya? Bekerja, tapi setelah dia punya anaknya di Jawa, sama ibu saya dia manggil mak gitu, bukan nenek, mak, sudah dianggap anaknya. 3 tahun itu tidak ada kabar. Kakak ini mana? Di Kalimantan itu, kakak perempuan Mbak ini tidak ada kabar selama 3 tahun 4 tahun. Akhirnya saya itu posisinya di Jakarta, ya masih muda, masih muda banget ya, belum pengalaman ya, belum, cuma memang punya kemampuan khusus gitu. Jadi disuruh pulang semua. Yang di Jakarta itu ada saya, kakak saya 2, terus kalau adik saya di Sumatera. Disuruh pulang semua, dikumpulin, dirapatin, terus akhirnya pulang. Terus begitu pulang, dikumpulin, dirapatin, ditanya sama bapak teman, ini ada masalah sama saudara kalian di Kalimantan, tidak ada kabar, tidak ada berita. Bagi orang tua mungkin khawatir ya juga. Ya, berita. Jadi yang ada di situ ditanya siapa yang mau ke sana, menelusuri di sana itu siapa gitu. Dan akhirnya kakak saya yang sudah berumur, yang sudah harusnya sudah beristri pun nyerah, tidak berani disuruh ke sana, padahal diongkosin. Nah, kakak saya yang pertama pun tidak berani, dan akhirnya kakak saya yang pertama itu, perempuan itu, nunjuk saya, sama bapak saya nunjuk saya. Aku sih percaya sama Sino iki gitu. Akhirnya saya lah yang ditunjuk, dan akhirnya bisa ditunjuk, dikasih tulisan namanya, tapi tidak ada RW-nya. Cuma nama kota sama namanya dia gitu. Lengkap. Suaminya dokter gitu. Nah, saya dititipkan ke perempuan namanya Lini.
awalnya terus itu berangkatlah ya naik travel karena saya bodoh orang awam nggak ikut aja diajak kemana ikut aja kan gitu. Terus akhirnya ikut naik kapal ternyata di perjalanan di kapal itu pun miris ngeri kalau orang yang punya mata batin karena banyak apa Mbak? Bisa di laut itu iya ya. banyak perumahan goib, banyak ratu-ratu, banyak bidadari, tapi kasat mata. Gitu. Ya pemirsa ini dari Tantono bahwa di laut itu ada kehidupan juga ya, mungkin kehidupan alam gaib ya. Bisa kalau seseorang mempunyai mata batin bisa melihatnya itu. Ini sudah dibuktikan sama Mbak Ano. Ya Mbak Ano sudah diceritain sampai Iya. ke Kalimantan gimana. Terus saya lihat itu ya ada pasar, ada keramaian, ada hiburan gitu Di atas laut itu ya. di atas laut itu. Biasanya itu jika orang yang melihat itu nahkodanya maka kapalnya akan kecelakaan. Gitu. Biasanya bila itu terjadi di darat biasanya pengendara motor itu akan jatuh setelah melihat keramaian goib karena sejatinya tidak ada kan gitu. Terus akhirnya wah lihat pemandangan laut yang goib itu puas turunlah tadi sampai kan gitu. Setelah sampai saya dititipkan ke orang. Nah, saya nitip ini karena dari kampung biar di sini dulu besok cariin taksi buat dari Sampit ke Karangpangi katanya kan gitu. Alamat yang diberikan sama apa tadi ya. Ya dan ongkosnya itu kalau nggak salah 12.000 waktu itu masih itu ya. Dan taksi itu mobil pribadi itu Belum yang spesial taksi belum ya untuk masih pribadi. nah, taksi nunggu penumpang dan penumpang paling jauh itu saya Yang berarti yang terakhir lah turun terakhir. Itu Kalimantan kan waktu hutan-hutan ya Mbak. masih hutan itu Alam masih hutan belantara itu waktu itu. Ya, terus akhirnya saya naik taksi begitu nyampe pertengahan jalan belum ada separuh pertengahan jalan taksi itu berhenti di sebuah desa itu dia nggak berani melanjutkan dan dia nggak berani pulang alasannya apa itu? Menurut perampokan ada perampokan. selain perampokan ada hewan buas. Itu di jalannya di antara hutan-hutan itu. Iya. Jadi dia nginep di desa sebelum Ulu. Saya diajak nginep. Saya dibujuk diajak nginep besok aja saya anterin. Enggak Pak, saya biar jalan kaki aja. Di sana itu bahaya. Enggak apa-apa Bapak di sini. Kalau ditanya ya jawab apa adanya. Gitu. Kalau terjadi sesuatu kan gitu. Jalan terus itu akhirnya saya jalan Jam berapa itu Mbak? Itu udah jam 9 malam. 9 malam udah nggak berani lewat jam 7 nggak berani Banget. Ya banget. Rawan sekali berarti. itu pas saya sudah berjalan sampai 1 kilo di tengah hutan ada yang ngikutin dari belakang Berinding banget. ada yang ngikutin Wah ini yang ngikutin itu sosoknya itu tidak nyentuh tanah terbang itu Mbak. terbang tapi dia berdiri kayak naik karpet 2 Itu tidak pakai celana telanjang gitu ya Mbak? iya saya lihat itu telanjang Itu laki-laki atau perempuan sosoknya? dia laki-laki tapi rambutnya memang panjang rambutnya panjang laki-laki bawa tombak gitu. kayak panah diikutin terus akhirnya saya berhentinya saya karena di depan ada sosok harimau Yang macan hewan nyata ini ya Mbak? hewan itu bukan nyata Yang hewan ini bukan nyata bukan nyata. karena saya diikutin tidak mau berhenti
terpaksa saya dihadang sama harimau itu. Gitu. Nah, harimau itu berhenti. Terpaksa saya mundur, saya nengok ke belakang karena saya mau balik, karena takut. Takut melihat belakang, ada sosok terbang itu. Masih malakama ya. Si malakama. Dan saya jawab, memang saya jawab, saya nggak bisa bahasa sini. Saya dari Jawa, melakukan perjalanan, saya mencari kakak saya. Kalau diizinkan, saya mau jalan terus. Tapi kalau memang sampai menginginkan nyawa saya, monggo, kan gitu. Jadi bicara sama sosok Yang terbang itu, dua orang itu. Dan akhirnya saya dikasih sesuatu, di tangan saya pegang, ternyata barang itu bisa saya pegang. Itu lupa apa itu Mbak? Kayak sebangsa apa ya, yang ada di mahkota. Pernek gitu ya apa? Mustika gitu. Mustika. Oh, iya, mustika. Diberi mustika. Kalau istilah setelah saya tahu bahasa itu berapa tahun kemudian, jadi dia ngomongnya itu gini, kalau kamu bisa megang mustika ini, silakan lanjutkan perjalanan. Kalau di bahasa Indonesia gitu ya. Berarti waktu itu beliau apa yang itu bisa bicara ya Mbak, tapi jenengan nggak ngerti ya? Karena bahasa Dayak, bahasa orang sana. Jadi kan ada interaksi, berarti kan ngobrol, tempat ngobrol lah ya berarti. Nah begitu saya pegang, saya genggam bisa, dia hilang. Saya nengok ke belakang, harimau itu hilang. Berarti saya melanjutkan perjalanan, gitu. Boleh gitu. Itu mustikanya ikut hilang nggak Mbak? Enggak, Masih. sampai sekarang masih. Oh iya, iya. Jadi emang jatahnya itu. Dan terus akhirnya saya jalan terus. Itu sebentar Mbak, itu menurut jenengan itu berarti yang mengikuti sosok itu memang manusia atau bangsa jin menurut jenengan? Yang terbang itu Ya, manusia, orang Panglima Dayak. berarti orang sana asli ya, suku sana. Tapi kalau harimau itu orang manusia juga tapi berilmu tinggi. Oh, berarti manusia bisa berubah jadi harimau itu. Kejadian gitu atau? Ya dia tidak berubah harimau, cuma dia menampakkan diri sebagai harimau itu kan dia nggak tahu kalau saya punya kebatinan. Jadi saya melihat separuh manusia, separuh harimau. Bisa melihat aslinya dia. Iya, wujud aslinya. Tapi dulu ya enggak nih biar sampai biar gayang lah. terus saya jalan terus, akhirnya saya tiba di Pundu. Untuk itu bisa ke kecamatan. Itu kota itu desa pertama yang aku temui Pundu. Di situ saya duduk minta minum sama orang. Itu jam berapa itu Mbak? Jam 12 malam. Masih ada orang yang mulai ya? Atau memang dibangunin itu? Itu sosoknya pun bukan manusia, sosok setengah bayangan. berarti masih banyak ya di Kalimantan pemirsa. Itu kan ngeri juga nih perjalanan. Kalau saya tak tinggal lari. Ya bisa dilanjut Mbak. Ya, saya berhenti. Saya permisi minta air minum dengan gerakan tangan. Akhirnya saya dikasih air minum. Tapi ngasih air minumnya itu dia nggak masuk ke rumah itu. Dia ambil dari tempat lain gitu. Tahu-tahu dia tangannya langsung ngasih. Ujuk-ujuk lah, tiba-tiba itu ada air di tangan seseorang yang ngasih Bano air itu. Terus akhirnya saya minum air itu tertidur. Kayak di bis itu Mbak. Tahu-tahu pagi. Nah, yang saya lihat semalam itu rumah, ternyata bukan rumah. Apa itu Mbak? Kebun gitu loh, kebun masuk hutan. Belantaran gitu ya. Cuma ada sumak belukar, saya di dalamnya. Terus bantalan saya ular. Iya, bantal itu yang sampai bantal itu ular. Ngeri banget ceritanya. Berarti itu waktu bangun itu berarti bantal berwujud ular. Terus saya kaget, saya lompat. Ya kaget Mbak pastinya.
Buat Nah, terus lanjut ketemu pagi ya kan, Iya, iya. saya nyari motor yang lewat, Ya, ketemu. Terus akhirnya saya ngecek, kucing lah sampai. ngecek istilah sana. Akhirnya saya cari-cari di desa itu, orang itu nggak ada. Yang menemui, yang ngasih minum semalam itu ya. Enggak, maksudnya kakak saya itu nggak ada, Kakaknya. nggak ada yang kenal. Dan saya akhirnya Pak berhenti di warung sini aja Pak, karena kakak saya ada di sini. Ya, boleh. Nggak ada masa kan kita udah nanya sama ibu-ibu di sini. Ada Pak, sampai duduk ngopi, tak nanya sama tukang warung. Kebetulan tukang warungnya orang Jawa. Akhirnya saya nanya, Mbak, saya nyari orang yang namanya Mbak Yuni dari Pati. Suaminya dokter dari Semarang. Dokter dari Pati juga, Mbak Romo. Nggak ada Mas, adanya itu bukan dokter, tapi dia dari Semarang, istrinya Yuni dari Pati. Itu Mbak yang saya cari, bukan dokter Mas, nggak apa-apa, amannya rumahnya Mbak. Itu belakang, akhirnya ketemu ada di situ. Nah, akhirnya ketemu, saya lihat dia udah nggak kuat dan sakit, dua-duanya sakit. Udah lanjut, akhirnya saya melanjutkan hidup saya di situ. Dia saya kirim uang yang dari Jawa saya kasih, silakan pulang dulu. Dan saya melanjutkan kehidupan saya di Kalimantan. Tapi kakaknya udah siap ya Pak Bobi? Sudah siap, sudah pulang. Pulang, dengan ganti hidup di situ. Hidup di situ tanpa ada yang saya kenal. Terus akhirnya saya ketemu sama orang Yayak yang beragama Muslim, dan saya diangkat jadi anaknya, anak angkat. Disitulah saya akhirnya bisa hidup di Kalimantan. Terus akhirnya melakukan kemampuan saya, spiritual saya di situ banyak tentang kejadian-kejadian spiritual di sana, banyak tentang saya diracunin dalam kopi, tapi kopi begitu saya pegang pecah, itu ada racun itu. Berarti malah dikasih ilmu lagi sama orang bapak angkat Daya. Iya, saya dikasih ilmu bapak angkat Daya. Ini saya kasih ilmu karena orang sini itu kalau ngasih air minum banyakkan diracuni. Itu maksudnya apa? Ngetes atau gimana itu? Kalau ada orang pendatang biasanya dites itu atau punya maksud lain itu. Kebetulan di sekeliling, di tetangganya, RT-nya bapak saya angkat itu memang orangnya tidak suka ada orang pendatang. Iya, biasanya memang dites atau memang gitu. Nggak suka lah ya. Itu saya dikasih kopi itu pecah, buat gelasnya belum saya minum udah pecah, baru saya pegang. Nah, begitu kopinya pecah, kopinya melarat, di situ udah ada yang teriak-teriak, bukan saya disuruh, ada sosok yang di kopi itu ya, dunia lain goibnya, pesuruhnya. Nah, terus akhirnya dengan ujian itu, dari situlah saya dapat sedikit ilmu yang namanya maksudnya tembus pandang. yang artian bisa memandang di balik halangan gitu loh. Saya dikasih jimat sama bapak angkat saya, ini kamu bawa, jadi kalau dikasih minum kopi ada racunnya, itu bisa kamu lihat dengan mata normal. Jadi ilmu tembus pandang di Jawa. Tapi kalau orang lain dia nggak tahu itu bahasanya apa. Nah itu saya coba memang. Nggak bisa dibohongin lah pokoknya intinya. Iya. Ada sesuatu yang janggal. Dan itu bisa dilihat ya Pak tidak. Iya, saya tes itu di mata dadu saya tembus pandang itu kelihatan. Wah ini nanti diajak Pak kalau kalau ada nontonan ketoprak nanti Mbak Noh ajak dadu ini. Ya bercanda nih pemirsaannya biar gayeng lah. Ya dilanjut lah. Nah, saya coba
Jadi ceritanya saya coba di sana untuk mengetes itu dadu, dan sampai bandarnya itu habis tuh. Oh, Taruh terus sampai habis duitnya. Terus akhirnya dari situlah saya diancam yang melakukan debut itu sama banyak orang, banyak orang ya pada jengkel. banyak karena jengkel duitnya habis ya kan. Terus akhirnya di sana itu ada tempat hiburan, tempat Itu minum-minum. jimatnya masih mbak Mas, jimatnya masih. untuk pembeli bandang itu. Oh masih, masih. Wah itu bisa dipinjam. Lumayan. Ya lanjut lah. Kalau nggak punya mata batin sama mata tembus pandang, kalau ngobatin orang itu susah. Oh, ya, ini Harus ada foto hanya untuk pengobatan ya untuk hal yang positif lah. positif kan, saya ninggal nomor 5. Ya tadi. Jadi saya diancam. Terus akhirnya banyak yang orang sirik. Nah di tempat hiburan itu saya sama adik-adik angkat saya sama tetangga, ya namanya habis kerja lelah, minum-minum, Ya. hiburan, nyanyi-nyanyi. Nah di situ sama orang luar pulau, nggak saya sebutin ya, luar pulau. Nah akhirnya dia beli 7 orang, saya 5 orang. Nah saya habis banyak, dia habisnya sedikit. Disitulah panas, akhirnya ribut di situ, berantem. Teman saya mati 1 gitu. Terus saya itu ya dibacak ya nggak mempan, ya apa-apain nggak mempan. Terus akhirnya saya diasingkan di waktu itu, dijemput kepala rampok. Tujuannya apa itu? Supaya karena kepala rampok itu tahu bahwa akan ada Menghalang gitu. penghalang kalau saya di situ. Ya. Karena dia mau Melakukan aksinya ya. gitu. Jadi alasannya kamu disuruh sampai ke kota, saya jemput, saya antar ke kota gitu. Ya begitu saya saya bilang ya aja, karena sudah ada peperangan itu, saya dijemput pulang. Dan akhirnya saya langsung dikirim ke Jawa. Dan dikirim ke Jawa, saya jatuh sakit sampai yang disebut saya mati suri. Itu di season kedua berikutnya, apa mati suri. Ya, nanti masih banyak ternyata ini dari mana saya memulainya. Ya pengalaman mati suri, tapi untuk season yang akan datang bisa dilanjut yang Kalimantan ini nggak dulu ya. Ya tuntut lah ceritanya. Iya, di Kalimantan itu sosok yang terbang itu, Ya bisa dilanjutin. sosok yang terbang itu masih mengikuti waktu saya dijemput orang itu. Antara ikhlas nggak ikhlas, di jalan dicegat. Karena saya di situ bisa menyelamatkan segala kegiatan, menggagalkan segala kegiatan jahatnya orang-orang itu. Jadi penjemputan itu berujung perang. Gitu. Berujung perang. Ya terpaksa saya pakai itu, karena jauh dari kampung kan, orang nggak ada yang lihat. Iya, saya punya ini ya saya pakai, saya punya ini ya saya pakai. Dan saya sendiri pertama kali bisa jalan tanpa melapak tanah ya di Kalimantan. Diajarin orang sana. Tadi tetangganya tadi. Itu ilmu apa namanya mbak? Saya angin. Kalau Jawa saya angin, tapi kalau sana ya nggak tahu, bahasa sana sulit masalahnya. Itu yang pernah saya jalanin tuh, terbang itu, tidak menginjak tanah itu. Karena saya diincar orang, dicegat di jalan, saya terpaksa lewat udara, injek daun. Makanya ada kepala suku yang injek daun itu memang nyata itu. Iya memang.
waktu perang itu kan Iya. nah, pada terbang itu berarti ilmu nyata ya ini. Iya. Iya itu kan saya masih bingung ilmu apa namanya kalau udah ya itu. Iya, itu spiritual saya itu ke situ, di situ masih panjang, masih banyak ceritanya tentang air yang saya sorenya itu yang coba mau membunuh saya dengan goib. Santet lah kalau Jawa. Iya, santet kalau Jawa. Jadi air itu begitu saya pegang, badan saya panas dari atas ke bawah. Ya ada setrum itu ya Mbak. Saya langsung lompat, saya langsung pulang sakit 3 hari. Itu apa itu maksudnya santet apa itu Mbak? Kalau Jawa kalau sana mungkin nggak tahu. Iya itu Bahasanya mungkin beda ya itu. itu ilmunya orang sana jadinya ya susah gitu. Cuma mau menyingkirkan saya itu liku-likunya banyak. Iya. Berat. Banyak yang ada yang ada mungkin kelebihan dengan banyak yang iri orang-orang. Banyak yang tahu, orang sana pun akuin hebat-hebat. Jadi tanpa diceritain pun dia tahu kalau orang ini punya kemampuan khusus atau tidak. Tapi saya dengar cerita itu orang Daya itu kalau orang Campur Pati itu agak jajan. Benar nggak Pak itu Pak? Karena Mungkin ada itu jadi gimana cerita? gini, ilmunya orang Dayak itu memang mematikan, tapi tuaan Jawa, gitu. Lebih tua Jawa. Jadi kalau orang sana bisa terbang, iya kan? Orang Jawa bisa ngirim sakit dari jarak jauh. Nah, gitu. Jadi manusia itu tidak ada yang tidak bisa disandat. Oke, ada kelemahannya ya. Semua manusia tak terkecuali bisa disandat. Punya titik lemah tetap ya. Iya. Lemahnya juga manusia. Titik lemah karena sandat pun itu terkenal dari Jawa. Gitu. Jadi ilmu Jawa paling tua sebenarnya. Jadi segen untuk orang Dayak karena orang Jawa itu juga sopan santunnya Ya. kuat gitu. Menghormati ada pasar. Jadi memang adalah silsilah itu kenapa orang Dayak segen sama orang Jawa? Karena Pulau Kalimantan itu kan berbentuk semar. Semar itu kan yang punya tanah Jawa, yang ngomong tanah Jawa. Sampai pun ngerti kan mesti ini. Dari situ juga bisa kalau pemomong tanah Jawa itu Semar itu jadi orang Jawa disegeni nama orang Dayak. Dari tanah kayak gitu. Namun ya ini untuk session ini cukup dulu, udah panjang ya, ada hampir 30 menit ya. Ya kita udah dulu, mungkin lain waktu kita lanjutin. Ini sudah pusing kepala saya. Nggak cerita, mungkin ada hal yang dari cerita itu kan ada mengandung ibarat ada ion-ion lah, mungkin bisa bertukuran dengan agak pusing nih kepala saya. Nanti lain waktu saja dilanjutin. Selamat malam, salam rahayu, rahayu maturut. Rahayu.